Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di video bagian kedua ini. Mari kita ulas kembali lanjutan dari materi kita tadi. Nah, sekarang kita masuk ke peradaban Islam, ya. Jadi setelah kita mengenal secara singkat peradaban mulai dari zaman peradaban kuno, ya, sampai dengan abad pertengahan, termasuk Cina di situ. Nah, sekarang kita mengenal peradaban Islam. Nah, tak lama sesudah muncul di panggung dunia, kalau kita lihat ya teman-teman, Islam itu kan menghasilkan zaman keemasan, ya, keemasan pengetahuan dan sains, bukan hanya soal kekuasaan gitu ya, yang berlangsung selama 1000 tahun. 1000 tahun, coba bayangkan teman-teman. Sejak abad ke-7 ya, 1000 tahun ya, sampai ada yang mengatakan sampai abad ke-13, ada yang mengatakan sampai abad ke-12 gitu ya. Jadi bahkan mungkin sisa-sisanya abad ke-14 lah gitu ya. Nah, ada hal yang cukup penting untuk diungkapkan. Pertama, untuk mengenal peradaban Islam ini, khususnya di bidang pengembangan ilmu pengetahuannya. Pertama, bahwa Quran atau Al-Quran itu teman-teman, itu mendorong Muslim atau para ilmuwan ya, secara khusus atau Muslim secara keseluruhan, itu untuk memikirkan ayat-ayat Allah yang ada di langit dan menyelidiki bumi untuk mencari pengetahuan. Nah, termasuk juga hadis yang meninggikan posisi orang berilmu. Ya, saya kira kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi, atas dasar dorongan perintah dari Al-Quran dan hadis inilah kemudian mereka berlomba-lomba untuk melakukan penelitian, observasi, dan juga melakukan pencarian terhadap fakta-fakta realitas yang ada di alam semesta. Gitu. Ya. Yang kedua, alasannya mereka mengembangkan ilmu pengetahuan pada abad atau peradaban Islam abad pertengahan itu adalah karena kebutuhan umat Islam itu sendiri. Nah, misalnya contohnya waktu sholat, arah kiblat, lalu pembuatan kalender Islam untuk acara-acara keagamaan seperti Ramadan, haji, dan lain-lain, termasuk juga keperluan sipil kenegaraan, pembayaran gaji, utang, dan lain-lain. Nah, termasuk menghitung zakat, pembagian tanah dan harta waris. Itu kan semuanya memerlukan ilmu-ilmu seperti astronomi, lalu trigonometri, aljabar, dan ilmu-ilmu lainnya yang memang dibutuhkan pada waktu itu. Jadi, nah ini menarik ini. Ketika Al-Khawarizmi, teman-teman, menulis buku aljabarnya yang bersejarah, kitab Aljabar wal Muqabalah, itu ya, sekitar 830 Masehi. Nah, dia membukanya menggunakan kata-kata yang berhubungan era dengan kebutuhan keagamaan umat Islam. Ini menarik, saya bacakan. Kata dia, kecintaan kepada ilmu yang Allah anugerahkan kepada Imam Al-Ma'mun telah mendorong saya, kata beliau, menulis karya singkat. Membatasinya kepada apa yang paling mudah dan berguna dalam menghitung, seperti yang selalu dibutuhkan orang dalam perkara waris, pembagian, gugatan hukum, dan perdagangan, serta urusan mereka satu sama lain. Jadi jelas ya, kalau ada yang mengatakan, ada yang bertanya begini, betul nggak sih kalau ilmuwan-ilmuwan Muslim itu mereka itu Muslim yang taat? Jangan-jangan mereka hanya Islam KTP seperti sekarang dalam tanda kutip KTP istilah sekarang. Jangan-jangan mereka bukan Muslim yang taat, bahkan mungkin tidak mengenal Islam dengan baik. Tapi fakta sejarah menunjukkan bahwa ilmuwan-ilmuwan, ya salah satu yang misalnya yang saya tunjukkan di Al-Khawarizmi itu terdorong ya untuk menulis kitab Al-Jabar wal Muqabalah, itu dorongan keimanan itu untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin pada waktu itu. Selain dorongan perintah Al-Quran. Saya kira banyak sekali ulasan mengenai ini. Tentu ini sebagai ringkasan saja agar kita mengetahui bahwa peradaban Muslim atau peradaban Islam itu lahir karena sebetulnya dua hal ini ya, dorongan Al-Quran dan juga kebutuhan umat Islam yang harus dijawab dengan pendekatan sains. Nah, kontribusi peradaban Islam yang juga bisa kita lihat itu adalah yang tentu banyak sekali ya teman-teman, tapi ada hal-hal yang sangat urgent yang saya tunjukkan di sini, yaitu pertama perintis metode sains sebelum Francis Bacon, atau yang dikenal sebagai bapak ini ya, bapak perintis metode sains kan Francis Bacon ya kalau kita bahas. Jadi
Tapi ternyata saintis Muslim itu beberapa literatur yang saya baca, termasuk yang ditulis oleh Nidal Guesum itu, bahwa saintis Muslim menganggap percobaan sebagai dasar sains, bahkan lebih mementingkan percobaan daripada orang Yunani yang lebih unggul dalam hal teori dan pengembangan sains. Maka kata dia Ibnu Haisam. Nah, ini Ibnu Haisam ini kira-kira sekitar 965 sampai 1040 Masehi ya, teman-teman. Salah satu yang terhebat di antara ribuan saintis pada zaman keemasan peradaban Islam, diakui sebagai salah seorang pembangun pertama metode sains. Jadi bukan Francis Bacon ini yang hidup sekitar 500 tahun sesudahnya. Jadi membangun metode sains itu adalah metode eksperimentasi, observasi dan seterusnya, itu sebetulnya adalah kata Nidal Guesum itu Ibnu Haisam, bukan Francis Bacon gitu. Nah, jadi itu. Yang kedua, selain itu Ibnu Haisam juga teman-teman dianggap sebagai bapak optika karena ada karyanya yang cukup menarik, itu kitab Al-Manazir. Nah, atau kitab optika ya, kira-kira 1000 Masehi ya, yang bukan hanya menunjukkan dengan tegas bahwa penglihatan adalah hasil cahaya yang memasuki mata, bukan karena cahaya keluar dari mata. Jadi orang dulu menganggap bahwa cahaya itu keluar dari mata gitu. Jadi berasal dari dalam. Tapi kemudian Ibnu Haisam menunjukkan di dalam kitab Al-Manazir bahwa dia menunjukkan dengan tegas bahwa penglihatan adalah hasil cahaya yang memasuki mata. Lalu memberikan penjelasan fisik dan seterusnya, bagaimana proses penglihatan dan lain-lain. Jadi ini metode sains, saya kira kontribusi peradaban Islam khususnya yang ditunjukkan oleh Ibnu Haisam, salah seorang ilmuwan Muslim, saya kira menjadi kontribusi yang luar biasa. Kalau tidak ada metode sains, saya kira kita tidak akan bisa berkembang seperti saat ini ya. Kalau kita tidak berangkat dari metode sains gitu. Nah, kontribusi sains Islam yang lain ada di bidang astronomi, ada di bidang kedokteran. Nah, di bidang astronomi ini bidang yang paling lama aktif ya dalam zaman keemasan Islam ya. Peradaban Islam mendirikan observatorium mengagumkan selama 8 abad dan di banyak tempat ya, seperti di Turki, di India, di Iran, itu di mana satu observatorium yang berdiri hanya selama 30 tahun menghasilkan sekolah astronomi terbesar zaman itu. Kemudian Samarkand ya, di mana ada satu alat yang berada di tanah dengan jari-jari sepanjang 40 meter ya. Jadi ahli-ahli astronomi terkenal ya teman-teman di peradaban Muslim pada masa itu mencakup Al-Batani, Al-Biruni, Ibnu Yunus ya, dan seterusnya ya, termasuk Taqiyuddin bin Ma'ruf ya. Nah, teman-teman bisa membaca lagi ya secara lengkap gitu ya tentang bidang astronomi. Termasuk bidang kedokteran ya, teman-teman. Di bidang kedokteran juga mendapat sumbangsih Muslim yang luar biasa. Yang diubah menjadi sains eksperimental oleh orang-orang seperti Ibnu Sina ya, yang serba bisa dan pertama kali melakukan uji klinis. Jadi orang hebat ini dalam catatan literatur yang ada dianggap penemu sifat menular ya pada penyakit ya, Ibnu Sina ini, dan pengembangan awal farmakologi klinis ya. Jadi beliau menulis tentang kanun kedokteran ya. Nah, Ibnu Sina juga menjadi kanun fi al-tib ya, kanun kedokteran ya. Ini karya Ibnu Sina ini menurut catatan sejarah menjadi buku pelajaran kedokteran standar di Eropa sampai abad ke-18 gitu. Nah, selain itu ada kontributor penting lain dalam bidang kedokteran selama zaman keemasan Islam, yaitu seperti Rozi ya, yang menerapkan pengetahuan kimia dalam kedokteran. Ya, saya kira banyak teman-teman bisa membacanya. Bahwa kontribusi sains Islam yang menonjol itu diantaranya saya tunjukkan di sini adalah bidang astronomi dan bidang kedokteran. Tentu bidang-bidang yang lain cukup banyak sekali gitu ya. Kontribusi ilmuwan Muslim lainnya selain tadi itu ada Al-Kindi. Nah, ini kalau saya bacakan semua ini panjang sekali ya teman-teman. Nah, Al-Kindi ini coba bayangkan seorang ilmuwan yang melintasi. Bahkan dalam beberapa literatur itu menyatakan bahwa daftar karya Al-Kindi ini teman-teman ada sebanyak 46 halaman.
Jadi daftar karyanya 46 halaman, jumlah judulnya itu sebanyak 270 buah judulnya, ya judul karyanya. Lalu terdiri dari 33 karya filsafat, ada 8 karya logika, ada 11 karya aritmatika, 8 karya sterika atau geometri, 9 karya di bidang musik, 24 karya geometri, 19 di bidang sferika langit, 29 di bidang pengobatan atau kedokteran, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat apa ya, betul-betul kalau kita menyebut apa sosok yang integratif gitu loh. Kalau kita membaca sejarah ilmuwan Muslim, jadi dia tidak hanya memiliki ilmu atau kepakaran di satu bidang, tetapi bahkan melintasi mulai dari filsafat, teologi, sampai di bidang kedokteran, astronomi, matematika, dan seterusnya. Jadi luar biasa sebetulnya peradaban Muslim atau ilmuwan Muslim dalam peradaban Islam itu menunjukkan betul kepada kita bahwa integrasi ilmu itu ya fakta yang tidak bisa dibantahkan, tapi tidak mudah memang ya kalau kita lihat. Nah ini As-Suyuti misalnya, As-Suyuti seorang ahli sejarah berkebangsaan Mesir, buku-buku yang ditulisnya berjumlah 600 buah. Saya tidak bisa bayangkan itu 600 buah buku. Kalaupun kita nulis sekarang ya, nulis mungkin ya cukup nggak nyampe 50 buku gitu ya. Ya, pun kita nulis ya hanya untuk kepentingan-kepentingan yang biasanya ya bersifat administratif saja kalau dosen misalnya gitu. Nah ini termasuk juga Ar-Razi ya. Ar-Razi teman-teman mengarang buku sebanyak 200 buah ya, dan kitab Al-Hawi dianggap sebagai buku induk kedokteran yang sangat besar, terdiri dari 20 jilid. Nah, karya Ar-Razi beberapa diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Latin. Begitu juga Ibnu Sina, Ibnu Hazm, dan ribuan ilmuwan Muslim lainnya. Saya kira nanti teman-teman baca, yang mau saya bilang bahwa ilmuwan-ilmuwan Muslim ini luar biasa karena didorong oleh perintah Al-Quran dan hadis Nabi. Mereka betul-betul mempelajari berbagai bidang ilmu, bukan hanya satu bidang ilmu, gitu ya. Nah ini saya kira bisa menjadi inspirasi bagi kita semua gitu. Ini terakhir teman-teman, faktor menyebabkan penurunan sains keilmuan dunia Islam. Pasti banyak yang bertanya, loh dulu peradaban Islam itu luar biasa Pak, luar biasa gitu. Nah bagaimana kok sekarang ini kelihatannya ya yang menguasai peradaban, yang menguasai keilmuan itu adalah Barat misalnya gitu. Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Nah tentu kalau kita lihat ya faktor yang menyebabkan penurunan sains atau keilmuan dunia Islam itu teman-teman banyak sekali, diantaranya sebagian dari luar ya, yaitu ada perang salib dulu kalau teman-teman baca sejarah, ke serbuan Mongol ya, yang menghanguskan perpustakaan, observatorium, rumah sakit, dan juga sekolah-sekolah yang menjadi pusat peradaban Islam pada waktu itu gitu ya. Lalu juga selain itu ada kebangkitan Eropa pada abad ke-15, bahkan dimulai di abad ke-14 ya, Renaissance gitu. Eropa bangkit sementara Muslim semakin tenggelam, ya tentu karena faktor pertama juga tadi gitu ya. Selain juga faktor-faktor internal banyak, lalu penurunan ekonomi negara-negara Islam juga menjadi faktor, dan yang paling penting juga adalah faktor dari dalam seperti kebangkitan teologi ortodoks sesudah Al-Ghazali, ketiadaan pelembagaan budaya sains, tidak adanya universitas atau lembaga pendidikan tinggi berstatus otonom, lalu kesenjangan budaya elit dan awam, dan lain-lain, banyak sekali gitu. Nah, saya kira ini jadi faktor-faktor ini harus menjadi renungan bagi kita ya, teman-teman semua, supaya kita tampil kembali di muka peradaban, memberikan kontribusi gitu ya, bagi kehidupan umat manusia gitu. Jadi peradaban Islam itu bukan peradaban yang eksklusif, yang tertutup, tapi peradaban yang inklusif, yang memberi, atau dalam bahasa Al-Quran itu memberi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin gitu. Oke, terakhir untuk penutup pertemuan kita atau sesi kita pada kali ini gitu ya, materi tentang perkembangan tradisi keilmuan, saya ingin membacakan satu ungkapan yang menarik dari Al-Kindi ya, ilmuwan Muslim ternama. Dia mengatakan begini, kita tak perlu malu
mengakui kebenaran dan mengambilnya dari sumber manapun datangnya. Bahkan kalaupun kebenaran itu dibawa kepada kita oleh generasi-generasi terdahulu dan bangsa-bangsa asing. Sebab bagi pencari kebenaran tak ada nilai yang lebih tinggi dari kebenaran itu sendiri. Kebenaran tak menghindar dari orang-orang yang mau menerimanya. Kebenaran tak pernah menghinakan orang yang menerimanya, melainkan selalu membuatnya mulia. Al-Kindi ya. Jadi luar biasa kalau kita menyelami apa yang disampaikan oleh Al-Kindi ini. Kalau kita mau maju, kalau kita mau membangun peradaban, atau kalau kita mau mempelajari atau merefleksikan peradaban emas Islam di abad pertengahan, saya kira kita jangan menutup diri gitu ya. Jadi seorang pencari kebenaran harus menerima kebenaran dari manapun juga gitu, termasuk perkembangan sains dan teknologi sekarang ini gitu. Jadi saya kira ini penting sekali bagi kita semua. Saya kira itu teman-teman sekalian, pertemuan kita pada sesi kali ini. Semoga ini bisa menjadi semangat bagi kita semua, menjadi motivasi bagi kita semua. Apa yang menjadi kontribusi ilmuwan muslim pada abad yang lalu itu sebetulnya mereka yang harus bangga, bukan kita gitu. Itu adalah milik mereka. Nah, milik kita adalah yaitu masa depan. Tapi sejarah yang kita pelajari hari ini itu harus menjadi pelajaran bagi kita bahwa antara Islam dan ilmu itu tidak ada masalah. Islam dan ilmu itu terintegrasi. Justru Islamlah yang mendorong ilmuwan-ilmuwan muslim untuk meneliti, mengobservasi, dan memajukan bidang sains dan teknologi itu. Saya kira itu, mudah-mudahan materi ini bisa menjadi pengantar bagi kita untuk pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.